Nah, ya ini tampilan HOTS yang ada di PC ya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada banyak menu, menu account, menu quote, menu broker, menu running, menu ranking, menu stock order. Nah, itu semua nanti ada fungsi masing-masing ya. Tapi kita tidak akan bahas semuanya. Yang ini kita bahas yang perlu yang perlu dipahami Bapak Ibu semuanya, yang itu mungkin bermanfaat untuk stok set atau mencari saham pilihan atau membantu memudahkan analisa kita. Nah, jadi ini saya mulai dari menu account dulu. Jadi di menu account ini fungsinya ini terkait data pribadi nasabah ya Bapak Ibu semuanya. Jadi baik itu portofolio, kemudian bagaimana mengganti password dan PIN, kemudian bagaimana mengetahui data kita, begitu KTP, kemudian nomor SID kita, nomor SRE, terus kemudian bank RDN, bank account yang terdaftar, semuanya nanti ada di menu account ini. Nah, ya. Ini pertama menu portofolio, tapi ini tidak saya bahas terlalu dalam karena menu portofolio ini kan masuk di HOTS yang basic. Dan untuk tahu sekedar tahu saja, dari menu portofolio ini fungsinya untuk mengetahui dana kita dan saham yang kita punya. Kemudian yang perlu diketahui lagi yaitu terkait settlement. Settlement itu pencatatan transaksi yang kita lakukan. Jadi ini. Jadi nanti ada cash T2. Jadi kalau cash itu ya ini yang mungkin yang basic, yang mungkin baru awal penggunaan sistem. Yang perlu kita ketahui, cash itu uang kita saat ini. Kemudian cash T2 itu uang 2 hari ke depan. Mengapa seperti itu? Ada cash T2. Karena settlement di bursa itu penyelesaian transaksinya 2 hari kemudian. Misalkan kita beli hari ini, uang baru terdebit 2 hari kemudian. Misalkan kita jual hari ini, uang baru masuk ke ADN 2 hari kemudian. Tapi itu tidak masalah, misalkan kita beli dan jual pada hari yang sama. Tapi itu pengaruhnya ketika kita tarik dana, misalkan kita jualan saham profit 1 juta, nah itu kita tidak bisa ambil besok langsung keluar, tapi masuknya ke rekening kita baru 2 hari kemudian. Atau misalkan ada tanggungan pinjaman, nah, bawahnya kan ada remand trading. Remand trading ini limit ini penggunaan fasilitas pinjaman dari Mirai itu bisa digunakan atau tidak, Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan kita beli melebihi cash, itu nanti otomatis pakai pinjaman ini terpakai. Ini ada cash T, ada cash T2. Jadi kalau cash T itu pinjaman yang bisa kita gunakan pada hari ini maksimal itu sampai berapa. Kemudian remand tadi limit T2 itu misalkan kita hari ini pakai semua yang hari ini, besok itu hanya bisa pakai yang T2. Nah, tapi ini juga tergantung dari margin rasio setiap saham. Nah, margin rasio itu nanti penilaian sekuritas terhadap emiten. Jadi ada yang margin rasio yang 75%, 50%, 0%. Nah, nanti beda-beda. Kalau margin rasio 75% nanti bisa dipakai semua pinjamannya, tapi kalau margin rasio di bawahnya itu nanti mungkin hanya bisa dua kali atau 1 kali dana cash. Nah, kemudian aset value ini total cash plus saham yang dipunya ya. Jadi aset value ini nanti akan naik turun ya. Jadi Bapak Ibu semua jangan kaget. Kalau aset value-nya kok turun terus, ternyata kok nambah. Ini bukan hilang ya, tapi karena ini pengaruh portofolio saham. Kan ada aset kita, saham kita yang turun, nanti yang efeknya di aset value. Nah, mungkin cukup sekian terkait portofolio. Nanti ya kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan. Ini yang basic dulu, yang mungkin harus dipahami ya. Kemudian ada lagi inquiry of access info. Nah, ini untuk melihat informasi data nasabah yang terdaftar di Mirai, kan hasilnya berapa, KTP-nya berapa, kemudian ini record-nya berapa, nomor ADN-nya berapa. Jadi nanti transfernya ke sini, terus kemudian kalau pas market buka langsung update di portfolio lagi. Kemudian ada lagi yang perlu dipahami. Oh ini book build of IPO. Ini misalkan nanti dulu itu
yang pesan Bukalapak itu mestinya di sini ya, di book with of Ibu itu harus di-input juga. Mestinya nanti untuk pesan IPO yang khusus ya. Kalau sekarang kan IPO bisa pesan di IPO kan, tapi kalau yang IPO khusus misalkan seperti Bukalapak nanti bisa pesan di sini. Gitu. Kemudian ini ada application of right atau waran. Jadi menu ini fungsinya untuk nebus right isu atau waran ya Bapak Ibu semuanya. Jadi menebus mana ini menu account, pilih application of right atau waran. Ini fungsinya untuk menebus waran atau right. Jadi kalau right itu pengertiannya kan istilahnya HMTD, hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi pemegang saham diberikan hak untuk menebus efek yang itu nanti akan dikonversi menjadi saham. Nah, itu right itu juga ada waktu penebusannya, jadi harap diperhatikan. Waran juga sama, kalau waran itu fungsinya seperti right, tapi periodenya lebih panjang. Mungkin di atas 1 tahun, kalau right kan hanya mungkin 1 minggu gitu. Nah, nanti klik saja application of right. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita punya jatah right atau waran ada muncul di bawah stok ini, bisa diklik saja. Misalkan saya punya ini green waran, ya diklik. Nah, perlu diketahui ya Bapak Ibu semuanya, kalau penebusan right atau waran itu nanti hanya bisa di sesi 1 ya. Jadi misalkan hari ini batas penebusan, jadi itu maksimal sebelum jam setengah 12 harus sudah ditebus. Kalau sesi 2 itu sudah berakhir, nanti right-nya bakal hilang kalau right masa periodenya sudah di akhir-akhir, jadi perlu diperhatikan ya Pak Ibu semuanya. Nah, kemudian penebusan ini juga harus disediakan di cash T0 ya, kalau nggak bisa di cash T2. Kan ini kan saya harus nebus 380. Jadi ini nanti harus tersedia di cash yang cash T0 ini, bukan cash T2. Kalau cash T0-nya tidak cukup, maka akan gagal penebusannya atau ditolak. Bukan, mirai. Waran kalau lupa gak ditebus hilang ya Mas. Saya lupa pernah punya waran lupa ditebus. Ya betul, waran kalau nggak ditebus akan hilang kalau habis. Itu dulu ada juga yang apa heli atau apa ya. Nah, sampai saya juga kelupaan nebus itu ya hilang, uang kita akan hilang. Jadi perlu diperhatikan, misalkan yang suka trading waran itu dilihat periodenya juga ya. Kalau periodenya hari ini kita beli, oh nggak ditebus atau lupa nggak dijual, itu sudah akhir periodenya ya. Nah itu hilang. Tuh. Nah ini kemudian ada yang password penting, yaitu untuk mengganti password dan PIN ya. Nah, mungkin cukup yang menu account ini basic ya, yang perlu kita pahami. Basic tapi harus jelas kan gitu. Ini tak close dulu semuanya. Cara lihat periode waran. Nah, cara lihat periode waran di sini di menu tools, information, menu information, pilih corporate action news. Nah ini corporate news, kemudian pilih waran atau inquiry of corporate news. Nah ini ada information, pilih corporate news, kemudian pilih waran. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal cari waran apa, misalkan ini MASB. Nah ini trading start mulai tanggal 30 bulan Juni 2021. Kemudian trading end-nya tanggal 26 Desember 2022. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kemudian ketika ada maturity date itu ketika kita sudah tebus warannya nanti akan berubah ke saham induk di ini tanggal maturity date. Nah, ini ada banyak, nanti tinggal di-set saja. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan ke hot fund ya, yang hot yang agak di atas basic ya. Kalau penggunaan basic kan bagaimana mengetahui cara itu portofolio, cara jual beli gitu. Kalau hot fund kita akan
mengarah ke bantuan analisa. Jadi semuanya hot advance itu sebenarnya banyak yang di quote menu quote ya Bapak Ibu semuanya. Di menu quote ini kalau kita gali ada banyak informasi. Yang utama biasanya yang sering dibuka itu stok. Stok, semua stok, kemudian ini ada asset stock, ada stock price, ada stock, mini stock price, ada metric mini stock price. Nah, ini kita pilih yang asset stock. Jadi kalau asset stock, Makasih Pak Syam. trik tersembunyi HTS. Saya nggak boleh gali mas, tapi cuma lihat marto sama order by seller. trik tersembunyi ya, jadi kita akan bahas satu persatu ya, mungkin ada yang belum dipahami itu mungkin bisa menjadi trik tersembunyi. Nah, kita mulai dari dulu menu quote dulu ya, kita pilih stok. Nah, kita pilih asset stock karena ini nanti akan dibawa ke menu yang cukup banyak fungsinya. Nah, asset stock. Nah, ini asset stock. Yang di atas sendiri ini ada stock price. Stock price ini menu yang saya rasa cukup powerful juga ya, sangat membantu untuk analisa kita. Karena di dalamnya ini ada informasi terkait emiten ya, yang sangat lengkap juga. Misalkan kita pilih yang lagi hits kemarin, buka. Nah, di menu stock price ini berisikan informasi yang pertama di screen ini, yaitu informasi terkait, nah ini data saham. Nah, las itu harga terakhir, kemudian ini kemarin itu turun 6%, sebanyak 75 poin, harganya menjadi 7.035. Nah, kalau frekuensi itu pengertian dari saham buka ini ditransaksikan berapa kali dan ya. Kalau volume itu berapa kali berapa lot yang ditransaksikan. Kalau value itu total value dalam rupiah ya. Ini ditambah 0,3 biasanya. Jadi kemarin ditransaksikan 1 triliun sekian. Nah, kalau bid over, bid itu yang antri beli, over. Nah, ini saya nggak saya jelaskan ya karena mungkin sudah paham semuanya. Tapi kalau nanti yang tidak paham langsung tanyakan di chat saja. Sebentar ada chat. Tampilan seperti ini hanya bisa di PC ya kalau ini, karena ini hot yang di PC. Tapi kalau yang di HP juga ada stock price, tapi mungkin kurang lengkap. Jangan buka lah, ini kita pilih saham di SSP saja. Nah, bid over, limit high itu batasan ketika ini naik sampai arahnya berapa, kemudian open itu tadi kemarin pagi dibuka, kemudian limit low ketika saham ini authority bawah atau menembus limit bawahnya berapa. Ini keterangan ada market caps, yaitu market capsnya sekian. Ini ditambah ini ya, million. Nah, kemudian di bawahnya ini sebenarnya ini juga cukup membantu kita ya. Ini yang kalau dan itu berarti transaksi yang dan kemarin. Nah, ini ada dannya berapa lot, ya, brokernya siapa, kemudian ini kalau order, jadi ini informasi bid over. Nah, bid fall itu dalam antri beli dalam satuan lot, bid itu dalam satuan harga, over yang antri jual dalam satuan harga, overfall yang jual dalam satuan lot. Nah, ini ada ads ya, ini yang paling kanan ini misalkan ini ada yang nambah, kelihatan nanti misalnya nambah ini 20.000 lot terakhir ini. Nah, ini misalkan yang ini misalkan saya beli di 320, nanti dannya tetap di last price ya. Last price itu yang antara tempat pembeli dan jual ini kan antara bid dan over terakhirnya kan di 302. Atau yang saya jual kemurahan nanti
Misalkan saya jual di 282 dan nanti tetap di 300. Request running trade, broker summary sama tab reading dong. Oh ya, tab reading ini bisa kita lihat dari menu stock price juga ya. Tab reading itu kan kita bisa lihat dari trade book pertama. Frekuensi masing-masing harga. Ini kalau frekuensi masing-masing harga di trade book. Jadi di trade book ini ada frekuensinya berapa. Misalkan ini di harga 310, banyak frekuensinya hanya satu kali, hanya satu lot, nilainya ini 31 ditambah 0,3, 31.000 itu. Atau ini di harga 308, ini sebanyak 68 kali dan dengan volumenya 7.535 lot, value-nya 232 juta. Jadi ini tab reading ini juga bisa digunakan jadi trade book yang paling banyak. Biasanya kan kita ajuan support kan atau resisten gitu. Tapi kita juga lihat nanti teknikalnya seperti apa ya, misalkan chart menitnya juga seperti apa. Gitu. Dan ini kan ada transaksi besar di frekuensi banyak di 300. Tuh. Ada 1094 kali. Jadi ini yang frekuensi masing-masing harga. Kemudian broker summary. Nah, broker summary ini hanya kecil ya. Nanti kalau broker sendiri, broker sum itu ada tersendiri ya tampilnya. Tapi kalau di stock price ini juga sudah ditampilkan, yaitu di broker sum. Di broker summary, tapi hanya kecil. Kalau nanti ada tampilan tersendiri ya. Kita tarik tanggalnya. Oh, misalkan 1 bulan terakhir ISSP itu di koleksi broker apa, itu kelihatan. Sebentar. Nah, ini ada broker sum, tapi ini untuk daily ya, satu hari ya. Itu buyer YP. Jadi YP itu kita sorot nanti kelihatan. Oh, Mira Aset. Oh, PD Indo Primer Sekuritas. MG Semesta Indovest Sekuritas. Jadi ini hanya harian. Yang beli paling banyak ya YP Mira Aset. Retail sendiri, retailnya juga retail sendiri. Kemudian kita akan ke kanan di trans. Trans itu kita bisa mengetahui, oh di saham ISSP ini kemarin itu banyak yang HK atau yang HQ, atau istilahnya beli di harga bid, beli di harga over, atau ambil kanan ya, istilahnya beli di harga over, atau banyak yang jual, atau jual di harga kiri. Bukan banyak yang jual lah, tapi sebenarnya yang jual beli itu sama kan. Kalau ada yang beli pasti ada yang jual. Tapi ini belinya di harga over atau jualnya di harga bid. Nah, kita bisa tahu. Nah, dari trans ini. Nah, ini buy, belinya ini value-nya 9 miliar ya. 9 miliar sekian. Jualnya 8 miliar sekian. Jadi kemarin itu banyak yang beli di harga over atau beli di harga kanan istilahnya di belakang. Kemudian ada informasi, oh tahun ini tertingginya di berapa, tahun ini terendahnya di berapa. Itu. Jadi ini juga bisa untuk tape reading ya Bapak Ibu semuanya di Tradebook. Tadi kita bisa tahu, oh frekuensi terbanyak di berapa. Kemudian transnya, oh banyak yang HK atau yang HQ, atau yang beli di harga over atau jual di harga bid. Karena kalau transnya lebih besar yang buy, istilahnya kita kan, oh peminatnya ini lebih besar peminat di saham tersebut. Frekuensi di bid dan overnya. Frekuensi di bid. Kalau frekuensi ngeceknya tetap di Tradebook ini ya. Jadi kalau frekuensi di bid over kan nggak bisa. Kalau frekuensi di bid kan tergantung ininya, tergantung last price-nya. Nah, misalkan ini kan last price-nya di 300, 302. Kita frekuensi di 292 nggak kelihatan. Biasanya kalau frekuensi nanti running trade-nya ini. Jadi di harga last price-nya nanti ya. Lihatnya di running trade. Kalau Tradebook ini untuk frekuensi tiap harga berapa?
Misalkan di 298, oh frekuensinya berapa, volumenya berapa lot, nilainya sekian rupiah. Trans di HP nggak bisa, bisanya melalui PC. Kemudian kita tampil di sebelah kanan tampilan ini. Nah ini nanti kelihatan frekuensinya. Nanti akan kalau ada ya, paket buka ini akan jalan. Dan yang terjadi ya nanti kelihatan. Jadi nanti kelihatan volumenya di last price yang beli berapa lot kelihatan nanti. Oh ini ada yang 200 lot, langsung ini nanti harus market langsung jalan ini nanti. Nah ini kelihatan nanti. Kalau daily ini informasi tiap hari, oh naik turunnya berapa, jangnya berapa, volumenya berapa, infusnya, oh sahamnya SSP ini apa saja, bisa dicek nanti. Di SSP meraih pendapatan 2 triliun. Kemudian ke kanannya ada info ini listed yang saham yang beredar di market itu di publik itu berapa. Infonya dulu di 295. Oh sekarang harganya 300. Corporate action Excel sudah dividen. Oh sektornya apa kelihatan nanti. Dan ke finansial itu laporan keuangan ya. Jadi nanti untuk yang edukasi analisa fundamental bagaimana cara membaca laporan keuangan nanti bisa lihat di sini menu finansial. Di stock price pilih finansial. Misalkan kita lihat ini kuartal 1 atau yang terakhir kan kuartal 2. Oh ya, gini kelihatan kuartal 2. Kemudian ini pernya berapa, pernya 4,3, PBV-nya ini sekian 0,6. Nah, nanti untuk valuasi bisa dipelajari di kelas fundamental atau per tahun. Misalkan ini 2021. Oh, net income-nya naik sekian. EPS-nya dari 15 ke 35. Kemudian sampingnya finansial ada foreign. Foreign itu untuk melihat asing net buy atau net sell. Nah, kita bisa tarik tanggalnya mulai kapan. Kalau ini saya tarik mulai bulan 5 tanggal 11 sampai sekarang. Kelihatan ini. Jadi asing net buy sekian atau net sell sekian. Gitu. Jadi di menu stock price. Jadi biasanya foreign, kemudian trade book, broker summary. Nah, itu bisa dilihat untuk membantu proses tape reading ya. Jadi tapi nanti ada yang tape reading sendiri. Price. Kalau stock price situasi story, stock price history. Price historical, jadi ini chartnya dari tadi. Kalau nah ini juga bisa kalau digunakan tape reading ya. Jadi kita pilih periodenya apa, daily atau weekly atau monthly, kemudian berapa hari, ini kan 200 hari. Continuous ISSP ya. Ini ada volume terbanyak di mana? Di antara ini kan, di antara 280 sampai 300. Ini ada volume terbanyak. Jadi ini bisa jadikan untuk tape reading juga. Menurut tape reading kan kita lihat, yang terbanyak di mana, dan terbanyak kedua di mana gitu. Kalau ini harga saat ini di bawah atau di atas volume terbanyak mana gitu. Volume cat. Dan ini ada stock trade history. Nah, kalau stock trade history untuk melihat suatu apa ya? Investor, untuk melihat investor itu nambah antrian itu di bid atau offer itu kelihatan nanti. Misalkan ini ya. Ini buyer seller stock trade history. Ini yang stock order detail ya, untuk melihat investor itu yang nambah orderan di bid atau offer itu ya. Atau untuk menghilangkan itu kelihatan. Jadi misalkan ada yang nambah lot 20.000 lot, nah seperti ini kelihatan. Ini yang belum done ya, tapi kalau sudah ada kan di trade book itu kelihatan. Tapi kalau dilihat di stock order detail itu kelihatan. Misalkan ini kan last price-nya di 300, kita bisa tahu nanti di harga 290 ada yang nambah
berapa, ada yang mengurangi berapa, ada yang withdraw antrian berapa, kelihatan di sini. Ini yang bid ya, nambah yang bid di 300. Coba kita ke bawah. Tapi yang harus di load dulu. Ini harus di load. Yaitu di stock order detail. Bawahnya lagi ada foreign buy sell compare with price. Yaitu untuk melihat foreign itu grafiknya seperti apa kalau dilihat dari ini. Atau catat tanggalnya mulai kapan, misalkan ini bulan 5 sampai Agustus ini foreign itu gimana prosesnya. Nah, ini mulai net buy-nya mulai banyak lagi. Jadi nanti bisa dilihat stock price, kemudian di stock price history untuk melihat volume chart harga, kemudian dilihat juga foreign compare with price untuk melihat dalam sekilas ini foreign-nya net buy atau net sell. Nah, kurang lebih seperti itu kalau yang di asset stock. Cara tahu fake bid atau over. Nah, dilihat di stock order kita sebenarnya. Tapi ya kita harus jeli lihat satu-satu, harus mantau layar terus. Jadi tidak kelihatan nanti yang nambah di berapa, yang gitu di berapa, nanti kelihatan di stock order detail ini ya. Cara setting take profit dan cut loss di otomatis ya, nanti ada saya jelaskan di otomatis. Kenapa nggak keluar, nggak ditonton, siapa yang nontonnya? Oh iya, gak apa-apa Bu. Mohon maaf, keluar masuk jaringan di tempat saya lagi. Caranya munculkan stock price. Di menu quote, pilih stock, kemudian pilih stock price, atau pilih asset stock, nanti ini lebih lengkap. Jadi kalau asset stock itu nanti menampilkan banyak seperti ini. Kita tinggal pilih stock price di pojok kiri. Menunya di sebelah kiri. Kalau saya pilih yang asset stock, jadi kita bisa cepat pindah-pindahnya. Misalkan dari stock price ke price history, tinggal di stock price history, jadi lebih cepat, atau stock order detail, atau foreign compare with price, nah, jadi lebih cepat di asset stock. Kemudian kita akan masuk lagi di menu asset foreign ya. Kalau tadi kan untuk melihat stok, informasi stok, kita masuk ke broker sumari yang lebih lengkap. Nah, kita pilih juga yang asset broker saja. Jadi nanti lebih cepat. Nah, di asset broker kita ulas satu dari ini, broker transaction by stock. Jadi ini untuk melihat suatu emiten itu dikoleksi broker apa, mulai kapan gitu. Net buy-nya berapa, net sell-nya berapa. Misalkan ISSP kita lihat mulai satu bulan terakhir saja, mulai Juli. Kemudian di load. Nah, jadi ISSP ini dikoleksi broker YP merek aset dengan net vol-nya sekian. Kemudian yang kedua ada PD, Indo Primer, ya kalau nggak salah Indo Primer Sekuritas, ada GR. Nah, ini cara untuk misalkan untuk mengurutkan sangat gampang ya Bapak Ibu semuanya. Misalkan frekuensinya terbanyak, jika diklik 2 kali akan muncul. Atau vol dalam satuan lot yang terbanyak berarti apa? Kelihatan. Nah, broker, jadi broker GP Miraset rata-ratanya ini 292. CC rata-ratanya 285. Mulai 1 Juli. Atau kalau sell yang frekuensi terbanyak di broker apa, diklik sini 2 kali, nah, sama saja YP, kedua YPD. Vol terbanyak yang jual YP juga, nah average sekian. Net vol-nya, nah tinggal diklik lagi akan net vol ke yang net sell kalau ini kan. Kalau tadi kan diklik lagi akan pindah ke net buy, lagi akan net sell. Net sell-nya broker NI, DEGU, sekian.
Kemudian bawahnya ada broker transaction. Jadi misalkan kita tahu ini netbuy-nya mulai tanggal Juli. PD. Kita sekarang melihat broker PD ini koleksi saham apa saja bisa. Di broker transaction pilih PD, klik PD, Indo Primer Sekuritas. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi ini harian ya ini kalau yang. Jadi kemarin broker PD ini bayarnya transaksi sekian totalnya. Broker transaction detail. Kalau ini lebih lengkap lagi. Misalkan PD Indo Primer Sekuritas ini atau misalkan MG. Kita tarik tanggalnya. Load. Nah, jadi broker MG ini masuk di BRMS sekian. Yang paling banyak di BRMS. Jadi ini ya Bapak Ibu semuanya untuk mengetahui broker MG ini koleksi saham apa saja. Jadi yang terbanyak yaitu di saham BRMS banyak sekian. Kemudian yang kedua BBKB, kemudian HOP. Jadi kalau kita sudah ngerti brokernya, misalkan saham ini dikoleksi broker apa ya kita tinggal lihat saja di sini. Enggak gitu. Kepik dan ICL yaitu di broker transaksi detail yaitu untuk melihat broker transaksi di net volume di saham apa saja. Nah, diklik lagi akan kelihatan, broker MG ini jual banyak di saham BNBS, RMS Warren, di saham Buka, di saham BBY BSA. Diklik lagi, sekuritas MG ini koleksi di saham BRMS, BBKP, HOB, LPKR. Sekian. Kalau ini IDX member transaksi dari semua broker, kelihatan transaksinya berapa, yang paling banyak. Paling total value mirip aset terbanyak. Kemudian kedua Mandiri Sekuritas. Saya rasa yang paling penting yaitu di broker transaction by stock sama broker transaction detail ya. Kalau di menu broker summary. Nah, yang ketiga kita akan ke menu foreign ya Bapak Ibu semuanya. Foreign kita pilih yang EZ foreign juga. Jadi kalau EZ foreign nanti lebih lengkap. Foreign buy sell compare with price ya. Jadi sama yang seperti di stock price tadi yaitu untuk menampilkan ini historical chart. Foreign itu net buy-nya gimana atau net sell, kemudian for sale foreign transaction. Untuk melihat foreign itu atau asing masuk di saham apa saja, kemarin itu volume tertinggi masuk di saham Pren, kemudian Kepik. Atau kalau kita melihat yang value juga bisa masuk di nilai yang terbanyak di saham apa, SII, BBCA, KLBF. Atau sell terbanyak dalam volume juga bisa. Sell terbanyak di saham Buka, kemudian Melari, BTG, BBRI. Value terbanyak sell di saham Buka, BBRI, Antam. Tuh, cara mengurutkan misalkan ini diurutkan forex sell-nya diklik dua kali akan muncul seperti ini, akan terurut. Jadi kita ingin mengurutkan misalkan value terbanyak, tinggal diklik saja akan muncul seperti ini. Volume terbanyak dua kali akan muncul juga. Foreign transaction. Misalkan kita saat hari ini foreign yang terbanyak masuk sama apa? Friend. Nah, misalkan kita ngikut
kita analisa di broker semari, kemudian dianalisa di asset stock, terakhir di multichart, itu juga bisa. Jadi ada banyak analisa sektor. Ini foreign sale by per sektor, ini nggak kurang. Kalau per sektor, kalau saya biasanya yang dipakai itu foreign transaction, ini untuk melihat transaksi asing, sama foreign sale compare with price. Cara melihat broker yang paling banyak memiliki saham ISSP. Oke, kita lihat broker. Masuk ke broker. Nah, gini, jadi kalau kita melihat broker yang paling banyak kan kita ada periodenya. Kalau misalkan periode akumulasinya mulai kapan, kita juga harus tahu. Itu ya. Biasanya kalau saya ya, mungkin kalau ada yang di sini yang ada cara yang lebih efektif, bisa di-share juga tambah senang saya. Kalau lihat di multichart-nya, nah kalau dari sini kita tahu dari mana akumulasi ya. Misalkan dari periode kenaikannya sejak di 200, bisa mulai tanggal 4 bulan 28, atau dimulai dari kenaikannya dari sini, dari sini di tanggal 7/14. Nah, kita cari tahu saja atau mulai lebih panjang juga lebih bagus. Mulai misalkan bulan 4. Kita cari mulai bulan April tanggal 28. Di load maksimal 30 hari. Maksimal misalkan ini 30 hari terakhir saja. Jadi yang terbanyak beli itu broker GR dengan average-nya 278. Kedua YP dengan average-nya 287. Ini kalau 3 bulan terakhir. Itu. Atau kita misalkan BNA itu biasanya yang ini, masuk di asset stock, hariannya masuk di stock price. Cara mengotori broker ya, broker sumarinya. Hari ini broker yang beli banyak, broker apa? Nah, apa? Atau yang HK misalkan kelihatan di sini di running chart ini kelihatan yang HK, broker apa saja. Misalkan ini PDO atau MB beli banyak di sini, lotnya besar-besar. Nah, kita cek di asset brokernya dengan kemudian broker transaction akan. Nah, nanti cek di sini nanti kelihatan. Nah, average-nya berapa broker ini? Ini ya, jadi terbanyaknya YP kalau saat ini bulan terakhir, atau kalau dilihat dari multichart mulai kenaikan mulai dari 14 Juli. Sama Juli YP average-nya 294, kalau PB average-nya 290 sekian. Average-nya ini kalau ini memang broker, kalau retail kan broker retail kan enggak, kalau YP enggak jadi acuh karena ini kan retail. Tapi juga ada yang pakai YP di IMI juga ada. Tapi kebanyakan retail kalau YP. Cara melihat akumulasi atau distribusi. Ada indikator untuk melihat akumulasi dan distribusi itu di volume. Volume volume rasio. Jadi volume rasio untuk melihat akumulasi atau distribusi ya. Volume rasio. Saya agak lupa ya cara membaca volume rasio, tapi kalau mungkin ini di atas 100, kalau grafiknya ini bisa saja akumulasi kalau nggak salah. Ini saya agak lupa, tapi indikator volume rasio untuk melihat akumulasi atau distribusi.
Nanti mungkin bisa dicek di volumetrasi cara membacanya. Oh, yang di sini peserta di sini ada yang sharing juga bisa. Kalau saya mulai tarik tanggal mulai kapan gitu, mulai kenaikannya atau gimana. Dan indikator volumetrasi untuk melihat distribusi dan akumulasi. Bagaimana menunjukkan progres sudah, cara melihat akumulasi sudah. Nah, kemudian ini kita masuk ke multichat. Multichat ini yaitu untuk membantu analisa teknikal ya. Jadi nanti pilih di menu chat and news, pilih multichat ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini saya jelaskan fungsi-fungsinya saja, tapi kalau untuk kelas teknikalnya nanti ada sendiri ya. Jadi ini multichat. Chatnya ini kita tipenya ini candle ya. Candle itu berisikan informasi harga opennya berapa, kemudian high-nya berapa, close-nya berapa gitu. Jadi kalau candle ini pakai candle ini informasi lengkap saja di sini. Misalkan ini dalam satu candle daily ini kan kita bisa pilih daily atau weekly atau monthly atau menit per menitnya. Kalau kita pilih daily berarti kalau dalam satu candle ini harga opennya di sini, kemudian naik tertinggi di sekian, ada ekor ini, kemudian closing-nya di sekian. Ini cara membaca candle, nanti ada cluster sendiri. Nah, kemudian indikator-indikator nanti bisa ditambahkan sendiri kalau ini kayak volume, ada volume rasio gitu. Kalau analisa teknikal nanti di multichat ya. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana setting take profit atau cut loss. Frekuensi analyzer. Kita cari tahu ketik di sini saja frekuensi analyzer. Namanya nggak ada kalau di sini ternyata Pak. Frekuensi analyzer atau mungkin namanya lain di sini nggak ngerti. Atau nama lainnya apa mungkin nggak terdeteksi di sini, beda juga bisa. Jadi semua indikator nanti bisa di set di sini ya. Ini kemudian di set. Cara muncul indikator di kiri layar tadi gimana? Cara muncul indikator ini kita ada indikator ya di sini. Atau misalkan ini nggak muncul, ada tombol panah ini kan nggak muncul. Cara munculkan ini ada tombol panah ke kanan. Kemudian kita set di sini misalkan bisanya apa? Ini Bollinger. Diklik ini akan muncul ya. Diklik lagi, bawahnya ada Bollinger Band, diklik. Nah, akan muncul. Atau kita bisa klik kanan, add indikator. Bila indikator apa, price indikator atau volume indikator atau trend indikator. Kemudian kita misalkan trend indikator ya, trend indikator kita pilih. Ini ada yang diskon. Add indikator, kita klik kanan kemudian add indikator. Misalkan ini trend indikator, kita pilih MACD oscillator. Akan muncul. Close-nya seperti ini, terus tinggal di X saja. Bisa di geser-geser atau dibesarkan, tinggal di klik kanan ini adalah kanan bawah hasilnya. Kan? Jadi seperti itu cara menampilkan indikator di multichat. Di multichat ini atau ini keterangan misalkan
MA-nya MA berapa bisa. Nah, ini MA-nya juga bisa diganti, tinggal diklik, nanti diklik 2 kali akan muncul seperti ini. Tebalnya berapa, kemudian warnanya apa, terus MA yang kita inginkan berapa, nanti kita bisa setting sendiri juga. Kurang lebih seperti itu yang multichart, penggunaan multichart. Yang untuk bagaimana cara membaca multichart nanti ada kelas tersendiri.